Blimarmar, jika dikaitkan perayaan Nyepi dengan konsep atau filosofi dari Ogoh-ogoh Leliaran Blimarmar, apa yang sebenarnya mendasari filosofi tersebut bisa diangkat? Sebenarnya saya ingin menerjemahkan apa yang saya amati ketika beberapa kali melalui Hari Nyepi, dari namanya. Pertama itu saya mengamati namanya. Ketika nama Nyepi itu sendiri, eee, dan hari besoknya itu disebut dengan Hari Ngembak Geni, sepertinya kok ada sesuatu yang tidak tepat nih. Nah, saya pernah melihat bahwa Nyepi itu, adalah jatuh di, Setermasel. Setermasel adalah, eee, ujungnya penanda ujungnya tahun. Nah, di situ saya lihat kenapa kok ujung tahun itu, terjadi tidak di hari tilemnya, sedangkan pergantian bulan itu adalah ujungnya, itu ada di tilem. Nah, pada saat itu saya juga mengamati keadaan langit ya. Kalau memang yang dimaksud adalah amati geni atau anyampi geni, kenapa di langit itu masih ada bintang dan lain sebagainya. Dan pada saat hari Nyepi yang kita adakan sekarang ini sebenarnya sebuah pertanyaan. Nyepi yang kita jalankan sekarang itu jatuh di penanggal 1. Sedangkan penanggal 1 itu bulan itu udah lahir sebetulnya. Hanya saja mata kita secara telanjang nggak bisa lihat. Tapi sebenarnya bulan udah lahir. Menurut amat saya begitu. Jika dikaitkan dengan bahasanya, ketika itu adalah anyampi geni atau tidak ada api yang mana dimaksud? Karena ini adalah penampis sasih, jadi apinya bulan yang dimaksud. Begitu anggapan saya. Jadi saya pikir, apa ada yang keliru ya dari kita? Apa ada yang salah dari apa yang kita maknai sebagai hari Nyepi ini? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana jika benar-benar itu adalah satu hal yang keliru? Apa yang terjadi? Ada pertanyaan lagi, jangan-jangan apa yang kita lalui sekarang ini adalah hal yang sia-sia dan salah, karena salah tempat. Maka dari itu saya bikin namanya Lali Aran, yang artinya lupa akan penamaan. Lalu kenapa simbol Ogoh dari Leliaran ini ada simbol kuda dan juga ada simbol siklus bulan, bintang, dan sebagainya? Ya, sebetulnya saya lagi membuka sebuah argumentasi, dengan harapan kali aja ada yang mengetahui sumber sastranya, bahwa ada loh sastra yang menyebutkan sesuai dengan apa yang saya bayangkan ini. Jadi setidaknya, atau kebalikannya, bahwa yang bahkan mematahkan apa yang saya bayangkan itu, di situ saya munculkan. Pertama, simbolnya sudah jelas, ada siklus bulan di situ, mulai dari penanggal sampai pangelong, gitu, sampai tilem itu ada di situ. Lalu Sang Hyang Adikala yang dengan gestur tangan di bawah itu tangannya begini, berarti tangannya ini adalah simbol tilem. Simbol tilem, dan satu lagi tangannya stop, bilang saatnya berhenti pada saat tilem, karena ini harusnya amati geni gitu. Atau kalau saya hanya sedikit mengetahui di sastra itu bahwa pada saat tilem konon yang dipuja adalah Sang Hyang Surya. Nah, karena beliau Surya dan Chandra itu metilam, ada dalam satu garis. Jadi pada saat itu, jika kita berlaku sebagai manusia ada dalam tatuo susila dan upacara, berarti harusnya kita bersusila sesuai dengan tatuonya. Tatuo yang dimaksud adalah tilem itu sendiri, bahwa pada saat Sugro Pukulun, Sang Hyang Surya Meyoga, berarti kita harus juga memberata. Kita tidak wenang untuk kita meribut-ributkan diri dan lain sebagainya. Nah, kalau memang benar begitu adanya, berarti selama ini kita salah berlaku. Jadi simbol bulan, siklus bulan dan Sang Hyang Adikala itu sebenarnya cukup jelas menjelaskan bahwa apa yang sedang saya bangun argumennya untuk dibicarakan di kalangan publik sebetulnya. Dan gambaran dari di situ ada genta, lalu ada kuda yang keluar rupa kayak bentuknya agak abstrak, lalu muncul kuda berkepala 3. Itu sebetulnya saya ingin bercerita bahwa
seharusnya ketika kita berupacara, yang kita dapat itu adalah Tirta Sanjiwani ataupun Tirta Kamandalu, Tirta kehidupan itu yang datang atas kesadaran-kesadaran, dan Sarining Kusumo yang akan menjadi buah manis nantinya dalam kehidupan, justru berbalik menjadi kale. Kale yang saya gambarkan itu adalah jaran. Nah, jaran sendiri sebenarnya saya memunculkan sesuatu yang bisa dibaca sebetulnya dari penamaannya. Jaran, aja lali, liarah, riaran, pewarah, wawaran gitu sebetulnya. Dari situ saya singkat menjadi jaran. Berarti berdasarkan pengalaman Beli Marmar sendiri, cara Beli Marmar membuat filosofi itu berdasarkan pengamatan langsung. Apakah ada sastra-sastra tertentu yang menjadi pedoman atau bagaimana? Sejauh ini saya memang tidak mau langsung menggali di sastra. Saya lebih confidence melihat sesuatu, lebih percaya diri melihat sesuatu dengan mengamati langsung. Karena menurut saya yang harus diamati adalah sebuah kejadian demi kejadian, keadaan demi keadaan. Itu yang harus kita catat, sehingga kita harus mengolahnya dulu. Kita harus memutuskan apa sih yang kita bayangkan dari kejadian-kejadian ini, yang kita simpulkan nanti. Kalau kita ingin melihat ada nggak sesuatu yang mendukung atau mematahkan kita seperti yang saya bilang tadi, maka nanti akan ada sastra-sastra yang ditulis oleh orang-orang atau para wiku yang sudah pernah mengalami atau mengamati sebelumnya. Kalau itu menjadi pendukung ataupun jadi antitesisnya nanti, itu akan jadi menarik banget. Jadi saya memang sejauh ini saya mengawalinya itu dengan mengamati sesuatu. Tapi syukurnya sepanjang yang saya alami, saya lalui, ternyata banyak banget sastra-sastra yang mendukung itu gitu. Nah, sampai sekarang saya masih merasa kesimpulan-kesimpulan yang saya buat itu cukup berhasil dalam pengamatan saya. Berarti Beli Marmar sering berdiskusi dengan sastrawan-sastrawan untuk bisa mendukung apa yang Beli Marmar buat atau bagaimana? Saya tidak mencari pendukung sebetulnya. Cuman diskusi itu muncul biasanya setelah karya saya lahir atau karya itu sedang dalam proses dilahirkan gitu. Biasanya mungkin ada sesuatu benang merah yang nggak bisa ditolak, baik itu pendukung sastra ataupun pengamat-pengamat yang lain, mereka datang pada saya dan berdiskusi. Saya tidak ingin mendapat dukungan dan tidak penting juga menerima bantahan, tapi ternyata itu mampu menciptakan ruang diskusi itu dan kita banyak sekali bertukar pikiran. Menurut saya tidak semuanya bisa kita pecahkan, tidak semuanya bisa kita dapatkan secara benar. Yang hanya bisa kita lakukan adalah apa yang kita rasa patut kita lakukan. Gitu. Dari diskusi itu paling tidak kita menemui suatu hal yang mendekati lah. Lalu terkait dengan konsep atau tema Gogoh Beli Marmar di tahun ini, itu kan judulnya Ki Ainir. Ya. Nah, landasan apa atau alasan apa sebenarnya yang bisa Beli Marmar sampaikan pada Gogoh tersebut? Ya, kita ada di masa pencerahan. Artinya semua orang menganggap dirinya ada dalam sebuah pencerahan, mau itu spiritual maupun itu batinnya sendiri. Kita kadang-kadang menganggap sebuah pencerahan itu adalah hal yang enak-enak aja, hal yang cerah-cerah, yang terang-terang saja. Padahal sebenarnya pencerahan itu muncul karena adanya kegelapan sebetulnya. Nah, di era kegelapan atau era pencerahan ini sebenarnya nggak jauh sama era kegelapan. Kadang dalam kebutaan kita nggak tahu mana yang gelap, mana yang terang. Jadi adanya teknologi dalam masa pencerahan ini sebetulnya bisa jadi dua sisi itu. Dia bisa gelap, bisa juga terangnya. Jadi kita harus memandangnya dengan di dua sisi itu. Nggak bisa kita menolak sisi yang kita nggak mau lihat, dan satunya yang ingin kita lihat. Seperti di Ki Ainir Nur ini matanya disimpulkan satunya terang, satunya matanya buta. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus bisa melihatnya dengan jelas bahwa ini adalah bagian sisi gelapnya, ini sisi terangnya. Berarti arti dari AI menurut Beli Marmar sendiri itu sebenarnya bukan kecerdasan buatan atau lebih pada kesadaran dari manusia itu sendiri? Sebenarnya saya seperti biasanya saya selalu menaruh satu bahasa yang bisa berarti ganda. Ki Ainir Nur.
Sebenarnya saya ambil dari kalau Ki itu adalah sosok laki-laki, lalu Ai adalah matahari. Matahari dalam bahasa sastranya juga ada di badan kita. Badan kita mempunyai matahari yang disebut kesadaran. Begitupun matahari di Buana Agung ini. Matahari itu adalah simbol kesadaran. Begitu matahari terbit, semua makhluk itu mulai menyadari sesuatu, tumbuh. Ketika matahari itu berhenti atau kesadaran itu sendiri berhenti, semuanya menjadi gelap. Semuanya menjadi buta. Semuanya menjadi dingin. Dan terakhir semuanya mati. Itu kisah yang ingin saya ceritakan dalam Ki Ai-nya. Lalu Nir-Nur. Nir-Nur itu sebetulnya saya ambil dari dua bahasa. Satunya dari bahasa Jawa kuno dan satunya lagi sebenarnya bahasa serapan dari bahasa Arab. Nur itu kan artinya cahaya dalam bahasa Arab. Cuman sudah lumrah diserap dalam bahasa kita gitu. Yang digunakan dalam bahasa kita. Bahkan dalam bahasa Jawa sekalipun nama-nama orang biasa disebut Nur. Lalu dua kata ini, Nir dan Nur ini sebetulnya menandakan bahwa itu tadi sisi gelap dan terang itu. Nah, jadi tidak adanya cahaya kesadaran yang saya maksud. Jadi kalau kita melihat sesuatu dalam sisi teknologi yang ada sekarang ini, jangan pernah kita berharap bahwa teknologi ini memiliki kesadaran. Dia tidak pernah memiliki kesadaran. Yang dia bisa ciptakan adalah sebuah simulasi emosional aja. Tapi dia nggak pernah menciptakan kesadaran itu sendiri. Karena kesadaran nggak bisa disimulasi. Gitu. Dia harus dilalui oleh orang secara personal. Menurut saya ada di dalam narasinya itu saya tulis dengan ile-ile dahat. Manusia sampun ngelintangin margi larang lan lawang pingit. Artinya ini adalah permainan sangat berbahaya. Manusia sudah melewati satu jalan yang terlarang dan sebuah pintu yang sangat disakralkan atau dipingit. Bukan berarti tidak bisa dibuka, tapi hanya orang-orang tertentu yang boleh membuka itu. Apa itu? Itu adalah rahasia. Rahasia itu sendiri tidak boleh diberitahukan. Seumpama saya diberitahukan rahasia oleh si A, saya tidak berhak untuk menceritakan ke yang lain gitu. Walaupun si A sudah menceritakan juga ke si B, saya dan B sama-sama tahu, tapi kita tidak berhak membicarakan rahasia itu. Nah, tapi zaman sekarang, pada era teknologi ini, tidak ada rahasia lagi. Berarti lawang pingit itu sudah dilewati batas alaminya. Tan bina surya tanpa dipta, kawisesaan tanpa tutur. Jadi tidak ada bedanya seperti surya atau cahaya matahari yang tidak bercahaya. Yang saya bilang tadi gelap dan buta itu. Dan akhirnya mati. Kawisesaan tanpa tutur. Jadi kemampuan tanpa kesadaran. Kemampuan tanpa kesadaran itu kalau umumnya orang mengetahui sesuatu, seorang ahli kimia dia sudah melalui banyak penelitian tentang kimia. Sehingga dia bisa memutuskan temuan kimianya ini akan dia gunakan untuk apa. Bagaimana dampaknya jika disalahgunakan. Dia sudah tahu. Tapi dengan adanya teknologi, orang tidak sadar sekalipun bisa mengakses itu. Dan itu sangat bahaya. Itu bisa jadi sebuah senjata. Apakah kita siap sebetulnya dengan hal itu? Saya rasa tidak. Terakhir, Bli Marmar. Sebagai seorang seniman, upaya apa yang Bli Marmar lakukan untuk bisa meneruskan karya-karya serta pengetahuan dari Bli Marmar? Saya tidak mau berhenti mengamati karena selama saya masih hidup berarti tugas saya masih banyak untuk mengamati banyak hal, terutama untuk diri saya sendiri sebagai penyadaran dan sebagai seorang seniman. Saya sepertinya mempunyai tugas yang resmi semenjak saya lahir untuk menceritakan apa yang saya alami dalam bentuk-bentuk yang indah yang bisa disuarakan lebih ke kalangan yang lebih luas. Jadi siapa aja yang bisa melihat karya saya itu bisa juga untuk berdiskusi di dalamnya gitu. Saya kira itu memang tugas saya. Aman? Ya.